bagaimana cara meyakinkan orang sudah diproses mau join? Ini maksudnya gimana ya? Meyakinkan orang yang sudah Kan orang yang diproses sudah di mau join. Oh, oke. Oke, Jess, silakan. Coba dari Cirafina dulu. Nah, kalau aku sih pada dasarnya satu ya, kitanya sendiri harus yakin Bapak Ibu. Sekarang kalau kitanya sendiri nggak yakin ya, itu tadi kan Jessica bilang energi itu akan menular. Sama ketika kita nggak percaya diri, ya kan? Ketika kita nggak percaya sama produknya bisa, bagus ya. Kita nggak percaya diri bahwa AFC ini di Jepang keren loh, ini perusahaan farmasi. Di situ aja udah kebaca orang tuh getar-getarannya tuh udah nyampe ya. Bukan getar-getar cinta ya. Getar-getar Tuhan ya. Wah, begitu ditanya, nah, waduh kita tambah mengkerut, aduh kita tambah pucat kelihatan Bapak Ibu. Beda kalau kita sendiri percaya diri. Jadi kitanya sendiri, Bapak Ibu harus percaya diri dulu sebelum bisa meyakinkan orang lain buat yakin. Nah, kalau kita sendiri nggak yakin, gimana caranya kita bisa meyakinkan orang untuk mau join, untuk mau beli produknya, untuk mau join bisnisnya, itu nggak bisa. Ya, jadi kitanya sendiri harus yakin itu yang utama karena itu akan kebaca sama orang ya. Apapun body language kita yang nggak kelihatan itu akan kelihatan. Jadi makanya teman-teman harus yakin dulu itu yang pertama. Kedua, teman-teman banyakin training, ikut belajar ya. Terus teman-teman harus memang praktekin. Jangan cuma belajar doang teori terus nggak pernah praktek. Ya udah, ibarat bayi itu jalan kira-kira jatuh nggak teman-teman? Ada kalanya jatuh kan? Saya dan Jessica pun pasti pernah melakukan kesalahan pada saat prospek. Cuman malam hari ini kita temanya kebetulan bukan cara prospek ya, jadi nggak bisa jelasin secara detail. Tapi kita pernah pasti melakukan kesalahan pada saat prospek. Dari situ kita bisa belajar. Oke, kemarin salah ya. Ngomongnya gini, kayaknya kelihatan ragu-ragu nih salah. Jadi kita next-nya ya, kita dengan cara yang lebih baik gitu. Jadi memang Bu harus banyak praktek. Yang pertama yakin, kedua belajar dari banyak kasus, banyak orang, ya, banyak leader hebat, dan praktekin. Ya, jadi nggak ada jalan pintas di bisnis ini tuh. Kalau Bapak Ibu mau sukses itu harus satu paket dengan kegagalan. Nggak, saya yakin kalau Budi Darwin aja waktu itu kali pernah sharing ya, double Bushido kita juga kalanya ditolak orang loh, ya. Jadi jangan pernah mikir kita takut ditolak. Kalau kita takut salah, takut ditolak, artinya kita nggak pernah melakukan apa-apa. Ya, justru kita bisa tahu ini salah, kita bisa lakuin yang lebih baik setelah kita melakukan kesalahan. Jadi harus banyak prospek, ya harus banyak action. Jadi bukan cuma belajar aja nih. Sekarang belajar malam ini, ya udah catat ya sampai satu buku penuh gitu ya. Tapi Bapak Ibu nggak pernah praktek, itu sama aja bohong, ya. Jadi ingat satu keyakinan diri sendiri, kedua belajar, tiga praktek Bapak Ibu. Jam terbang nggak bohong, ya. Kalau dari aku itu Jess. Mungkin kamu mau nambahin Jess? Nah, kalau saya sih, ini tergantung nih ya, belum meyakinkan dalam apa. Ini kan nggak tahu nih prospeknya, masuknya itu dari segi produk kah? Atau dari Hmm, segi bisnisnya. Nah, kalau misalnya dari segi produknya ya, contohnya misalnya kan mungkin ya seperti ini ya, saya udah prospek Cilavina nih, gimana sih hmm, meyakinkan dia? Contoh ya, contoh misalnya Cilavina ada ya, diabetes nih, ya, ya. ya. Ya Hmm, nih, tapi gimana sih meyakinkan dia kenapa apa ya soal diabetesnya gitu ya kan? Nah, paling ya, ya ya udah posting hal-hal tentang diabetes gitu loh. ya. Itu supaya dia lebih aware lagi gitu. Nah, ini Jadi ada datanya ya Jess ya, ada datanya gitu ya. ada yang berhasil, kemudian ada uji Ya, klinisnya seperti itu ya. sih. Punya aku sih Mm-mm. seperti itu. Atau hanya masuk dari produk soal ini bagus untuk kesehatan kita. Nah, maka kita harus apa? Konsumsi. Konsumsi gitu. Ya, Nah, bagi saya sih seperti ini ya. Kenapa penting kita konsumsi juga ya? ya. Itu contohnya pernah nggak sih teman-teman semua keracun beli barang gara-gara influencer pakai endorse. Pernah. Nah, itu kan berarti kan karena melihat si influencernya itu pakai, Ya, dia kan enak nih. betul. Makanan ini enak nih gini-gini gini kan gitu. Nah, Ya, sama dengan konsepnya. Jadi kita konsumsi. Ya, orang kan melihatkan ini dia memang konsumsi betul. nih. Nah, kalau soal yang bisnis itu berarti kita cari prospek yang dulu lagi, yang lain dulu gitu loh. Sampai kita akhirnya bisa closing nih. Ya udah posting. Hmm.
dapat konnichiwa dia posting gitu loh. Nah, sehingga dia kan Oke, memang oke, bisnisnya memang benar ya, bisa dapat duit ya gitu ya. Mungkin sih kalau saya sih seperti itu. Meyakinkan dengan data. Karena saya pribadi orang yang perlu data sih gitu. Jadi betul. kalau apa Jessica aku kan memang ya lu tunjukin aja dulu. analis. Lu Ya. tunjukin aja dulu gitu loh. Iya, jadi Jessica ini tipikal orang kalau kayak aku kita ada sedikit berlawanan ya Jessica. Kalau aku orangnya impulsif gitu ya. Jadi kalau di closing orang tipe kayak aku, teman-teman harus bawa emosi ya. Jadi bukan bawa emosi, maksudnya bisa lihat desakan saat itu dengan emosi ya gitu. Nah, tapi kalau Jessica ini, kalau aku kan meledak-ledak gini ya. Nah, kalau Jessica ini kalau teman-teman dengerin kan tenang ya. Nah, tapi sambil dalam ketenangannya itu dia mencerna ya, dia itu menganalisis. Jadi sangat apa based on data ya Jas ya. Tipikal orang yang nggak akan tadi Jessica sendiri bilang, aku nggak akan percaya kalau misalnya diiming-imingin, ini bisa 660 juta loh. Iya kan? Ya. Kalau Nah, kalau jadi orang ada prospek aku seperti itu pasti aku ini enggak lah gitu. nolak. Aku nolak gitu loh kalau yang angka-angka gede Nah, gitu. ya Nggak jadi mungkin. Jessica ini sangat kuat analisisnya. Jadi makanya jadi kalau teman-teman ketemu yang prospekannya kayak Jessica, benar-benar harus siapin data, ya, siapin data, fakta gitu ya. Nggak bisa cuma testimonial tapi nggak ada data yang kuat gitu ya. Nah, jadi dulu kan kita pernah ada training nih ya. Kalau nggak Ya, salah sih Ko Eka Yanto sih yang bahas ya. DISC. Nah, Ah, kalau yang itu memang makanya harus ikut. Jadi kita tahu. Nah, kalau yang seperti Cilavina, kalau hmm, saya kasih data-data kayak gitu, kayaknya dia puyeng juga sih. pusing. Ya, yang ada aku kabur duluan. Sorry, aku dicariin sama suamiku gitu. Nah, jadi makanya kalau soal tadi ya soal prospeknya gitu, ya memang harus dilihat juga orang capresnya itu yang kayak gimana gitu. Ya. Ada orang yang detail. Kalau saya pernah ketemu orang yang detail banget. Dia Hmm. detail banget soal produknya sampai kandungannya seperti itu. Dan memang dia join, tapi dia harus ada datanya. Dikasih ke dia Ya, datanya. Semuanya. Dia uji klinisnya ini gini gini ini dan oke dia pelajari. Oke. Dia memang cuma minta datanya nggak usah lu jelasin gitu loh. Ada orang ya. yang seperti itu juga. Nah, Ya udah jadi sih harus ada kenal. datanya. Kita harus persiapan. Kalau Ya, misalnya dia apa yang apa yang butuh uji klinis sertifikat atau apa itu makanya ya seperti yang selalu diingatkan oleh Cilavina juga ke kita gitu loh. hmm, Brosur, kalau yang sertifikat itu dibuatin folder, yang medis semuanya gitu ya. Jadi ketika orang nanya ya udah, saya tinggal ya udah dia yang minta kayak gitu kan ya udah tanpa harus jelasin-jelasin yang panjang lebar. hmm. Jadi Nah, harus jadi tahu ya pendekatannya sesuai dengan tipikal orangnya juga ya. Jadi perlu juga belajar personalities teman-teman ya. Oke, ya itu enggak? eh, mungkin ada kan yang nanti kan kayak merasa ribet banget sih gitu ya kan. Iya, Sebenarnya kita belajar sambil sambil action sambil belajar sih. Karena dulu saya juga gak apa gak yang belajar itu DISC itu gitu. Tapi ya ya, sambil itu ada tuh Ko Ekayanto saya masih ingat Ko ya. Ekayanto Bus. Kok Eka, yes, pada bawain DSC. Betul, Jess. Jadi kita sambil belajar sambil bergerak sambil belajar aja. Nah tadi Iya, kan bilang kita juga pernah kok apa ya melakukan kesalahan-kesalahan. Karena saya orangnya iya. detail, saya pikir kasih dia yang detail-detail dia pusing sendiri. Hmm, Ternyata orangnya jadinya pusing puyeng gitu lah. Akhirnya ya iya, kok ini nggak apa ya nggak nggak ada respon gitu kan. iya. Ternyata Oke, orang yang jadi harus sesuai karakteristik. Kira-kira kita harus belajar juga ya. gitu. Kak, bagaimana cara meyakinkan orang sudah diproses mau join? Ini maksudnya gimana ya? Meyakinkan orang yang sudah Kan orang yang diproses sudah di mau join. Oh, oke. Oke, Jess, silakan. Coba dari Cirafina dulu. Nah, kalau aku sih pada dasarnya satu ya, kitanya sendiri harus yakin Bapak Ibu. Sekarang kalau kitanya sendiri nggak yakin ya, itu menular. Tadi kan Jessica bilang energi itu akan menular. Sama ketika kita nggak percaya diri, ya kan? Ketika kita nggak percaya sama produknya bisa, bagus ya. Kita nggak percaya diri bahwa AFC ini di Jepang keren loh, ini perusahaan farmasi. Di situ aja udah kebaca orang tuh getar-getarannya tuh udah nyampe ya. Bukan getar-getar cinta ya. Getar-getar
Kelihatan ya. Wah, begitu ditanya, "Nah, waduh kita tambah mengkerut, aduh kita tambah pucet." Kelihatan Bapak Ibu. Beda kalau kita sendiri percaya diri. Jadi kitanya sendiri, Bapak Ibu harus percaya diri dulu sebelum bisa meyakinkan orang lain buat yakin. Nah, kalau kita sendiri nggak yakin, gimana caranya kita bisa meyakinkan orang untuk mau join, untuk mau beli produknya, untuk mau join bisnisnya, itu nggak bisa. Ya, jadi kitanya sendiri harus yakin, itu yang utama. Karena itu akan kebaca sama orang, ya. Apapun body language kita yang nggak kelihatan, itu akan kelihatan. Jadi makanya teman-teman harus yakin dulu, itu yang pertama. Kedua, teman-teman banyakin training, ikut, belajar, ya. Terus teman-teman harus memang praktekin. Jangan cuma belajar doang, teori, terus nggak pernah praktek. Ya udah, ibarat bayi itu jalan, kira-kira jatuh nggak teman-teman? Ada kalanya jatuh kan? Saya dan Jessica pun pasti pernah melakukan kesalahan pada saat prospek. Cuman malam hari ini kita temanya kebetulan bukan cara prospek ya, jadi nggak bisa jelasin secara detail. Tapi kita pernah pasti melakukan kesalahan pada saat prospek. Dari situ kita bisa belajar. Oke, kemarin salah ya. Ngomongnya gini, kayaknya kelihatan ragu-ragu nih salah. Jadi kita next-nya ya, kita dengan cara yang lebih baik gitu. Jadi memang Bu harus banyak praktek. Yang pertama yakin, kedua belajar dari banyak kasus, banyak orang ya, banyak leader hebat dan praktekin. Ya, jadi nggak ada jalan pintas di bisnis ini tuh kalau Bapak Ibu mau sukses itu harus satu paket dengan kegagalan. Nggak, saya yakin kalau Budi Darwin aja waktu itu kali pernah sharing ya, double Bushido kita juga kalanya ditolak orang loh ya. Jadi jangan pernah mikir kita takut ditolak. Kalau kita takut salah, takut ditolak, artinya kita nggak pernah melakukan apa-apa. Ya justru kita bisa tahu ini salah, kita bisa lakuin yang lebih baik setelah kita melakukan kesalahan. Jadi harus banyak prospek, ya harus banyak action. Jadi bukan cuma belajar aja nih. Sekarang belajar malam ini, ya udah catat ya sampai satu buku penuh gitu ya. Tapi Bapak Ibu nggak pernah praktek, itu sama aja bohong ya. Jadi ingat satu keyakinan diri sendiri, kedua belajar, tiga praktek Bapak Ibu. Jam terbang nggak bohong ya. Kalau dari aku itu Jess. Mungkin kamu mau nambahin Jess? Nah, kalau saya sih, ini tergantung nih ya, belum meyakinkan dalam apa. Ini kan nggak tahu nih prospeknya, masuknya itu dari segi produk kah? Atau dari Hmm, segi bisnisnya. Nah, kalau misalnya dari segi produknya ya, contohnya misalnya kan mungkin ya seperti ini ya, saya udah prospek Cilavina nih, gimana sih hmm, meyakinkan dia? Contoh ya, contoh misalnya Cilavina ada ya, diabetes nih, ya, ya. ya. Ya Hmm, nih, tapi gimana sih meyakinkan dia kenapa apa ya soal diabetesnya gitu ya kan? Nah, paling ya, ya ya udah posting hal-hal tentang diabetes gitu loh. ya. Itu supaya dia lebih aware lagi gitu. Nah, ini Jadi ada datanya ya Jess ya, ada datanya gitu ya. ada yang berhasil, kemudian ada uji Ya, klinisnya seperti itu ya. sih. Punya aku sih Mm-mm. seperti itu. Atau hanya masuk dari produk soal ini bagus untuk kesehatan kita. Nah, maka kita harus apa? Konsumsi. Konsumsi gitu. Ya, Nah, bagi saya sih seperti ini ya. Kenapa penting kita konsumsi juga ya? ya. Itu contohnya pernah nggak sih teman-teman semua keracun beli barang gara-gara influencer pakai endorse. Pernah. Nah, itu kan berarti kan karena melihat si influencernya itu pakai, Ya, dia kan enak nih, betul. makanan ini enak nih gini gini gini, gini kan gitu. Nah, Ya, sama dengan konsepnya. Jadi kita konsumsi. Ya, orang kan melihatkan ini dia memang konsumsi betul. nih. Nah, kalau soal yang bisnis itu berarti kita cari prospek yang dulu lagi, yang lain dulu gitu loh. Sampai kita akhirnya bisa closing nih. Ya udah posting. Hmm, Dapat konnichiwa dia posting gitu loh. Nah, sehingga dia kan oke. memang oke bisnisnya memang benar ya, bisa dapat duit ya gitu ya. Mungkin sih kalau saya sih seperti itu. Meyakinkan dengan data. Karena saya pribadi orang yang perlu data sih gitu. Jadi Betul. kalau apa Jessica aku kan memang ya lu tunjukin aja dulu, analis. lu Ya, tunjukin aja dulu gitu loh. iya. Jadi Jessica ini tipikal orang kalau kayak aku kita ada sedikit berlawanan ya Jessica. Kalau aku orangnya impulsif gitu ya. Jadi kalau di closing orang tipe kayak aku, teman-teman harus bawa emosi ya. Jadi bukan bawa emosi, maksudnya bisa lihat desakan saat itu dengan emosi ya gitu. Nah, tapi